Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tirat Mojo, selaku moderator dari kelompok 4. Kelompok 4 berisikan 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Tirat Mojo, teman saya Aga Hektiar Hamid, dan satunya lagi Gary Ardiansa. Kami di sini kelompok 4 membahas tentang konflik manajemen. Oke, baiklah. Langsung saja. Dipersilakan, kami akan mempresentasikan kelompok kami yang akan dibacakan oleh Aga Hektiar Hamid. Untuk Aga, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen konflik. Yang pertama, pendahuluan. Konflik dalam sebuah bisnis memang sangat rawat, mengingat persaingan bisnis yang amatlah ketat menjadikan konflik tak dapat dihindari. Tetapi konflik dapat diatasi dengan baik jika ada yang mengatur, atau istilah lain, ada manajemen yang mengatur. Dalam dunia bisnis, sering disebut manajemen konflik. Manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi, manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat memengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Sedangkan menurut ahli Howard Ross, manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik, atau yang mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Kedua, pengertian. Pengertian manajemen konflik adalah suatu proses aksi dan reaksi yang diambil oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang dalam rangka pengambilan situasi dan kondisi perselisihan yang terjadi di antara beberapa pihak. Manajemen konflik merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada proses mengarahkan dalam bentuk komunikasi dari para pelaku konflik dan pihak ketiga, dan bagaimana mereka memengaruhi kepentingan dan interpretasi. Konflik sering terjadi baik dalam pelaksanaan operasional bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dasar-dasar konflik. Yang pertama, persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain. Kedua, keadaan atau perilaku yang bertentangan. Ketiga, perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntunan yang bertentangan. Keempat, perseteruan konflik berarti adanya beberapa pilihan yang saling bersaing atau tidak selaras. Keempat, konflik ekonomi. Pertama, adanya perebutan sumber daya ekonomi yang menggunakan cara kekerasan. Dua, muncul rasa dendam. Tiga, keinginan saling menjatuhkan. Empat, perbedaan setiap individu. 5, faktor budaya. 6, faktor kepentingan. 7, interaksi sosial. 8, perubahan sosial. Tipe-tipe konflik. Pertama, accommodating merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. 2, avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara yang efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Ketiga, compromising. Dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama menjadi cara yang adil bagi semua pihak. Keempat, collaborating merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Keenam, competing adalah cara yang digunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik
bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Yang terakhir, conglomeration merupakan kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu konflik interpersonal. Konflik interpersonal terdiri dari pertama A. Konflik antar manajer, konflik antar pegawai dan manajernya, konflik hubungan industrial, konflik hubungan antar kelompok kerja, konflik antar anggota kelompok kerja dengan kelompok kerjanya, kemudian konflik interest, dan terakhir konflik antara organisasi dan pihak luar organisasi. Berikut adalah konflik interest. Konflik interest adalah suatu konflik di mana seseorang individu atau pejabat atau aktor sosial lainnya mempunyai interest personal lebih besar daripada interest organisasinya, sehingga memengaruhi pelaksanaan kewajibannya sebagai pejabat sistem sosial dalam melaksanakan kepentingan sistem sosial. Contoh konflik interest yaitu yang pertama, conflict of interest. Muncul pada saat pengambilan keputusan di mana dalam prosesnya banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyangkut kepentingan pribadinya. Dan kemudian duty of care itu disiplin pada aturan tim seperti menghadiri rapat secara teratur dan siap mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan kalau perlu memanfaatkan ahli-ahli yang independen. Dan kemudian duty of obedience, yaitu patuh terhadap hukum yang berlaku beserta pengembangnya dan kuat menjaga misi lembaga. Kemudian konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis terjadi karena perbedaan dan ketidakpahaman cara pencapaian tujuan dan mengenai tujuan yang akan dicapai. Dalam konflik ini, objek konflik harus diselesaikan oleh pihak yang terlibat konflik. Dan kemudian konflik non-realistis. Konflik ini dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik, yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan pihak lawan konfliknya. Kemudian contoh konflik realistis dan konflik non-realistis. Contoh konflik realistis, karyawan yang dimana melakukan mogok kerja dengan tujuan untuk mendapatkan kenaikan upah maupun gaji yang dimana akan dinaikkan. Contoh konflik non-realistis, pada masyarakat yang dimana umumnya memiliki dendam dan mereka adalah golongan yang dimana buta huruf, melakukan pembalasan dendam dengan cara menggunakan berbagai macam bentuk dari ilmu santet. Dan masyarakat maju yang dimana melakukan perkambing hitaman dari kelompok yang dimana adalah lawan dari mereka itu sendiri. Kemudian strategi manajemen konflik. Yang pertama, pengenalan konflik. Sebelum masuk lebih dalam ke konflik yang sedang terjadi, terlebih dahulu Anda harus tahu akar dan awal mula konflik terjadi, dan juga harus tahu keadaan sekitar ketika konflik belum dan sedang terjadi. Kemudian lakukan diagnosa, yang bagian kedua. Jika sudah mendapatkan informasi yang ingin diperoleh, seperti siapa saja yang berkonflik, apa konflik yang dipermasalahkan, awal mula terjadi konflik, langkah selanjutnya adalah memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik. Yang ketiga, menyepakati solusi. Jika sudah memikirkan solusi yang tepat, langkah berikutnya adalah menyepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri konflik. Sebaiknya solusi yang digunakan tidak berat sebelah dan juga harus ada pihak penengah. Dan kemudian pelaksanaan. Setelah solusi disepakati bersama, maka langkah selanjutnya adalah semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati. Kesepakatan diambil sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak dan diharapkan tidak menimbulkan konflik lagi ke depannya. Dan terakhir, evaluasi. Setelah konflik selesai, lakukan evaluasi bersama-sama, musyawarah, dan lakukan yang sebagainya untuk menghindari konflik lagi ke depannya. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk tidak mengulangi kesalahan atau konflik yang pernah terjadi. Demikian materi saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh Triatmojo. Kepada Triatmojo, silakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Ahmad Jari Ardiansyah. Oke.
Kriteria organisasi sehat. Terdapat 10 kriteria organisasi yang sehat, antara lain: 1. Memfokuskan pada pencapaian tujuan secara terus-menerus. 2. Kemampuan menyelesaikan masalah yang baik. 3. Mempunyai sistem komunikasi dan berkomunikasi secara intensif. Keempat, pemanfaatan sumber daya. Kelima, pemberdayaan sumber daya manusia. Keenam, kohesifan. Ketujuh, moral. Ke-8, kreativitas dan inovasi. Ke-9, otonomi. Dan terakhir, ke-10, adaptasi. Fungsi manajemen konflik yaitu meningkatkan kinerja dan kreativitas keaktifan karyawan. Dalam manajemen konflik, mengeluarkan pendapat menjadi sarana yang tepat bagi para karyawan. Karyawan akan lebih aktif mengemukakan pendapat ketika terjadinya konflik. Karyawan dan atasan akan berdiskusi langsung memikirkan solusi yang tepat. Dengan begitu, atasan dapat melihat serta meningkatkan kinerja dan keaktifan para karyawan. Mengembangkan kemampuan karyawan. Mengembangkan kemampuan karyawan. Dengan adanya manajemen konflik secara tidak langsung akan mengasah kemampuan para karyawan untuk lebih berpikir logis, kreatif, dan rasional. Karyawan akan ikut memikirkan bagaimana menyelesaikan konflik yang sedang terjadi, sehingga kemampuan berpikir karyawan akan mengembang dan meningkat karena sering diasah untuk ikut memberikan solusi yang tepat serta lebih kreatif dalam berpikir, dan tentunya akan meningkatkan skill mereka sebagai karyawan. Lalu berikutnya, ketiga, yaitu melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Dalam sebuah perusahaan, konflik pasti akan terus terjadi. Perusahaan yang pernah mengalami konflik akan lebih berkembang dan maju. Dengan konflik yang terjadi akan membuat sebuah perusahaan terbiasa menyelesaikannya dengan solusi yang tepat. Perusahaan akan lebih mampu bertahan karena sudah terbiasa dengan adanya konflik. Lalu keempat, meningkatkan rasa saling menghormati. Dengan manajemen konflik akan ada berbagai pendapat yang muncul. Pendapat yang berbeda-beda bisa menimbulkan sebuah perpecahan. Namun, itulah tantangannya. Bagaimana Anda bisa menghormati pendapat orang lain dan tidak menjatuhkan, yang artinya manajemen konflik berguna untuk meningkatkan rasa toleransi antar semua pihak. Kesimpulan, konflik dapat terjadi di semua kalangan dan semua aktivitas. Untuk itu, muncul manajemen konflik yang berguna untuk mengatasi konflik yang ada. Apalagi dalam dunia bisnis, pertentangan dan perbedaan pendapat sangatlah mungkin. Konflik dapat terjadi dari berbagai faktor, entah dari sumber daya manusianya, sistem di perusahaan tersebut, bahkan ada yang dari atasannya sendiri yang bermasalah. Konflik harus diselesaikan dengan semua pihak, yakni antara atasan dan karyawan. Semua pihak harus menyadari kesalahan yang ada serta tidak tunduk akan egonya sendiri. Karyawan tidak harus selalu tunduk dengan atasan. Karyawan juga bisa menegur dan memberikan pendapat jika ada yang salah dengan perusahaan tempat dia bekerja. Demikian pembahasan mengenai manajemen konflik, tipe, strategi, dan juga fungsi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Tadi kami telah menjelaskan bagaimana itu manajemen konflik dan fungsi-fungsi dan sebagainya. Baiklah, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Umin Kanggo. Insya Allah Ibu Umin Kanggo sehat selalu, umur panjang, dan banyak rezekinya. Oke, mohon maaf bila salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.